Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyana Dwi Anggraini. Saya akan menjelaskan mengenai munculnya pembaharuan Islam. Menurut Nasution, membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Yang pertama, periode abad klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Berikut adalah faktor penyebab dunia Islam jaya pada abad klasik. Yang pertama, umat Islam melaksanakan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi umat Islam itu berpegang teguh pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Rasulnya. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain untuk bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, banyak bermunculan ahli-ahli di bidang sains, seperti matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Yang keempat, ulama berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pengawalnya. Jadi, para ulama itu fokus untuk memajukan kejayaan Islam. Yang kedua, periode abad pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode abad pertengahan ini menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Berikut adalah ciri-ciri abad pertengahan. Yang pertama, ulama kurang berani untuk melakukan ijtihad. Yang kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Jadi para ulama pada abad ini beranggapan bahwa Al-Quran sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama pada zaman abad klasik. Ulama pada abad pertengahan ini hanya menerima tanpa mempelajari apa tuh ilmu-ilmu yang diturunkan dari zaman abad klasik. Selanjutnya, banyak ulama yang tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada para penguasa. Jadi pada ulama pada zaman ini sudah digandeng oleh para penguasa. Selanjutnya, para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti pada ulama zaman klasik. Selanjutnya, ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Pada periode ini, dunia Islam mengalami ketertinggalan pada dunia Eropa yang sedang maju-majunya. Lalu, ilmu yang datang dari dunia Barat ke dunia Islam tidak dikenal lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Jadi, dari periode pertengahan ini hingga sekarang, banyak yang beranggapan bahwa ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu matematika itu berasal dari dunia Barat, melainkan itu berasal dari dunia Islam sendiri, orang Muslim yang mengembangkan. Tetapi karena terdapat kemunduran pada zaman pertengahan ini, oleh sebab itu ilmu-ilmu umum dianggap orang-orang pada beranggapan bahwa ilmu umum tersebut berasal dari dunia Barat. Periode zaman ketiga ada periode abad modern hingga sekarang. Jadi dari tahun 1800 hingga sekarang. Periode abad modern ini menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Pada abad modern, munculnya para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan untuk memajukan umat Islam, seperti zaman klasik, sehingga dunia Islam dapat mengejar ketertinggalan dari kemajuan dunia Barat. Pemikiran para ulama yang muncul pada abad modern ini bukanlah doktrin mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam kitab suci. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tersebut hanya sebatas gagasan yang relatif yang masih menerima perubahan dan pengurangan. Jadi, ulama pada zaman ketiga ini lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada zamannya. Nah, untuk siapa saja ulama-ulama yang berpengaruh akan dibahas pada subbab berikutnya. Tokoh pembaru dari India. A. Syekh Waliullah. Ia lahir di Delhi tanggal 21 Februari
Dan ia juga memiliki pendapat tentang penyebab kemunduran dunia Islam. Penyebabnya adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan. 2. Mengganti sistem demokrasi. 3. Perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya. 4. Mencampurkan ajaran Islam dengan hal lain. B. Sayyid Ahmad Khan memiliki pemikiran tentang pembaruan Islam. Ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh Sayyid Ahmad Khan. Islam mundur karena adanya teknologi barat. 2. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Hukum alam dan Al-Quran pasti tidak terdapat pertentangan. 4. Sumber belajar umat Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis. 5. Umat Islam harus memikirkan, tidak hanya mengikuti pendapat lain tanpa dipikirkan kembali. 6. Cara mengubah sikap dan mental umat Islam adalah pendidikan dan sekolah. C. Muhammad Iqbal merupakan penyair dan filosof. Ia berbeda dengan pembaru-pembaru lainnya. Pemikirannya mempunyai pengaruh terhadap kemajuan dan kemunduran dalam Islam. Berikut ini adalah pemikirannya. 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. 2. Umat Islam perlu meningkatkan umat dinamis. 3. Umat Islam mengalami kemunduran karena kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. 4. Hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki oleh Barat. 6. Kurangnya perhatian umat Islam terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya adalah tokoh pembaru Islam dari Mesir. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Ia lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 Masehi dan meninggal dunia di Mesir tahun 1849 Masehi. Pada masa kerajaannya, beliau berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Oleh karena itu, beliau memprioritaskan bidang militer. Beliau juga membangun kekuatan ekonomi. Kedua kekuatan itu menggunakan ilmu-ilmu modern sebagaimana yang telah dikenal orang di Eropa. Beliau memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia didikan. Sekolah-sekolah inilah yang dikenal sebagai sekolah modern di dunia Islam. Beliau tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sekolah modern sendiri. Selanjutnya adalah Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi, atau dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Lahir di Tahta, kota di Mesir bagian selatan tahun 1801 Masehi dan meninggal dunia di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Ia belajar di Universitas Al-Azhar Kairo pada usia 16 tahun dan menyelesaikan studinya selama 5 tahun. Pemikiran pembaruan Islam yang disugungnya yaitu 1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhir kala, tapi juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat yang diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Lalu, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Dan terakhir, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Afghanistan tahun 1839 Masehi dan meninggal di Istanbul, Turki pada tahun 1897 Masehi. Setelah menjadi pembantu pangeran dan penasehat, ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Saat menjadi Perdana Menteri itu, Inggris mencampuri soal politik di dalam negeri Afghanistan, termasuk pada pergolakan yang terjadi di Afghanistan. Pihak Al-Afghani pun kalah, sehingga beliau mengungsi dan menempuh perjalanan ke Mesir. Inilah beberapa pemikiran beliau tentang pembaruan Islam. Pertama, kemunduran umat Islam disebabkan oleh faktor dalam diri umat Islam sendiri, bukan karena Islamnya. Kedua, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir untuk mengembalikan kejayaan. Yang ketiga, pemerintah harus demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan masyarakat. Dan terakhir, keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Selanjutnya ada Muhammad Abduh. Ia lahir di Mesir Hilir tahun 1849 Hijriah dan meninggal tanggal 11 Juli 1905 Hijriah. Ia belajar Al-Quran saat kecil dalam waktu 2 tahun. Setelah itu,
beliau meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar, di mana ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ia kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang beberapa ayat Al-Quran ke Al-Afghani tersebut. Setelah Jamaluddin menetap di Mesir tahun 1871, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang setia. Di masa inilah ia menulis karangan-karangan untuk Haidan Al-Ahram. Studi beliau berhasil pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh antara lain. Pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam, penting untuk menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dan terakhir ketiga, kekuasaan negara yang harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada Muhammad Rashid Ridho. Lahir di tahun 1865 di Al-Qalamun, Lebanon, dan wafat di Kairo, Mesir tahun 1935. Setelah belajar membaca Al-Quran, ia meneruskan di Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah di Tripoli pada tahun 1882. Di sini ia diajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan modern. Sewaktu Muhammad Abduh berada di pembangunan di Beirut, Muhammad Rashid Ridho berdialog ilmiah dengan beliau yang meninggalkan kesan yang baik di dalam dirinya. Ia mendapat tantangan dari kerajaan Utsmani terkait usaha-usaha pembaruan, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke Mesir agar dekat dengan Muhammad Abduh pada tahun 1898. Pemikiran Rashid Ridho tentang pembaruan Islam antara lain. Pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sifat aktif dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis, Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Ketiga, akal dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip utamanya. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, perlu dilakukan pemurnian Islam agar unsur ajaran bukan Islam berhenti membuat kemunduran umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alisan dari kelas 11 MIPA B. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh pembaru dari Turki. Ada dua. Pertama, Sultan Mahmud II dan Namik Kemal. Kita masuk ke Sultan Mahmud dulu. Sultan Mahmud ini lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia mempunyai latar pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Mahmud diangkat menjadi sultan di tahun 1807 dengan usia kira-kira 22 tahun. Pertama, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha mendudukan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Dan peperangan itu berakhir pada tahun 1812. Ia juga berhasil memperkecil otonomi daerah, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Setelah Sultan Mahmud berkuasa, maka ia fokus untuk memulai usaha pembaharuannya yang telah lama ia cita-citakan. Di antaranya pemikiran pembaruan Sultan Mahmud itu ada 5 poin. Pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Terus ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Terus keempat, mendirikan sekolah Maktebi Ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan Maktebi Ulumi Debiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Terus kelima, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Lanjut ke Namik Kemal. Namik Kemal ini dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak langsung menerima ide-ide yang datang dari Barat, tetapi ia menselektifkan agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam di masyarakat Timur. Namik Kemal ini berasal dari keluarga yang berkecukupan sehingga orang tuanya sanggup membiayai pendidikan khusus baginya di rumah. Kebanyakan pemikiran Namik Kemal ini dipengaruhi oleh Ibrahim Sinasi yang merupakan sastrawan ternama di Perancis pada tahun 1826 sampai 1871. Ibrahim Sinasi ini menerbitkan surat kabar bernama Tasfir Efkar yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan intelektual di Kerajaan Utsmani abad ke-19. Ketika tahun 1865 Sinasi ini pergi ke Paris, akhirnya Namik Kemal ini
menjadi pimpinan Tasfir Efkar. Namun tulisan Namik kebanyakan kental dengan ide-ide pembaruannya sehingga terpaksa ia pergi ke Eropa. Lalu kembali lagi ke Istanbul pada tahun 1870. Tetapi setelah kembali 3 tahun, ia ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siprus. Ia dibebaskan pada keruntuhan kekuasaan Sultan Abdul Aziz yang terjadi pada tahun 1876. Akibat keruntuhan itu, akhirnya Namik Kemal memberikan analisis sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Pertama, ia merasa bahwa kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani ada yang tidak beres. Akhirnya ia menawarkan perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Kedua, ia ingin agar rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Terus ketiga, para khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah, yang artinya maslahat artinya kebaikan secara umum. Terus keempat, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kebanyakan para tokoh Islam dan intelektual Islam terdahulu yang berada di Indonesia mulai berkarya melalui tulisan. Salah satu tulisan yang terkenal adalah buku Alam Pikiran Islam Modern karya H.A. Mukti Ali, yang dimana di dalamnya beliau mencantumkan terdapat 5 faktor yang mendorong masuknya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Yang ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerakan dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. Dan yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Nah, melihat pada 5 realitas di atas, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Dan yang kelima adalah melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Selain bahan bacaan, pada abad ke-19 juga terdapat banyak kaum muslimin yang belajar ke Mekah dan Mesir. Beberapa tokoh Islam di Indonesia yang mulai belajar ke luar negeri tersebut dan juga sepaham dengan misi pembaruan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama ada Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Beliau adalah seorang dakwah asal Padang yang berhijrah ke Singapura dan merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh besar untuk pembaruan Islam di Asia Tenggara. Lalu ada Haji Abdullah Ahmad Bidan dan juga Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang berasal dari Minangkabau, dan keduanya merupakan tokoh besar Islam di Minangkabau. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri dari Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur, yang mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926.